Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwin Sarkowi. Saat ini kita khusus mengundang seorang tamu yang sudah berpengalaman di bidangnya. Bapak Slamet Sumo Sentono atau Pak D, akrabnya dipanggil Pak D. Saya panggil Pak D saja ya Pak ya. Pak D saja. Slamet Sumo Sentono. Beliau ini Pak D adalah Slamet. calon Bupati Banyuasin Banyuasin. untuk 2024-2029. 29. Orang berpengalaman insya Allah jadi Pak. Amin, amin, amin. Masyarakat akan pilih yang sudah berpengalaman tentu saja. Yang memang benar-benar sudah paham dunia politik. Dari Partai Gerindra. Ya. Partainya besar. Dan presiden kita dari Gerindra Pak. Gerindra, Pak Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Pak D insya Allah akan jadi mengikuti jejak Prabowo. Jadi juga. Insya Allah. Tapi jadi di Banyuasin. Banyuasin. Insya Allah 2024 November nanti. 27 Pak Slamet Sumo Sentono. Orang hebat. Cita-citanya memang benar-benar jadi bupati ya Pak ya? Insya Allah. Ya. Iya. Betul. 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 Pemimpin. Pemimpinan di Banyuasin. Siap. Kabarnya di Banyuasin itu banyak penduduk Jawa. Ya. Berapa persen Pak D? Ya. Terima kasih Mas Darwin. Oke. Mas Darwin apa tadi? Darwin Sarkowi Pak. Mas Darwin Sarkowi. Dari podcast Detik Sumsel. Benar. Saya terima kasih diundang. Dan undangan ini sebuah kehormatan ya. Jadi kami harus hadir di sini. Benar itu Mas Darwin bahwa Kabupaten Banyuasin ini asalnya dari pemekaran MUBA, Musi Banyuasin dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002. Jadi mulai action di Banyuasin itu 2003. Jadi bupatinya kemudian membentuk DPR. Kebetulan saya ketua DPR yang pertama di Kabupaten Banyuasin. Oh. Waktu itu dari partai mana Pak? Saya dari PDI Perjuangan waktu itu PDI ketua Perjuangan. cabang, ya, ketua DPR Kabupaten Banyuasin dari PDI. Memang kami awalnya Pak orang Maraen ya saya orang Maraenis. Sumatera ya gabung dengan PDI. Marhenis Ya, dulu ya. Dulu sekali. Partai lama. Berarti memang sudah sejak dari zaman dulu Bapak sudah bergelut di bidang politik. Ya. Paham sekali. Pengagum Bung Karno gitu. Iya, nasionalis kebangsaannya luar biasa. Oh. Nah itulah yang harus kita kembangkan nih. Nah Banyuasin setelah pemekaran dari MUBA kami jadi DPRD. Di Banyuasin masyarakatnya dari Sabang sampai Merauke ada semua. Ada semua suku-suku di Indonesia. Suku di Indonesia ada. Dan paling besar katanya Jawa. Ya kebetulan pada suku saat Jawa. Ya suku Jawa. Pada saat itu Bapak Presiden Soeharto menavigasi, jadi ada program dari beliau itu dari tahun 80 ya, 80 sampai 90. Okay. Itu besar-besaran dari Jawa ke Sumatera. Oh. Tapi sebelumnya juga sudah ada dari Bung Karno juga ada. Program transmigrasi waktu itu sudah ada juga. Oh. Bahkan sebelumnya dari zaman Londo sudah ada. Oh. Zaman dulu sudah memang penduduk Jawa itu sudah transmigrasi di Banyuasin. Sumatera ya. Di Sumatera. Nah waktu Banyuasin pas pengembangannya waktu Bapak Presiden Soeharto. Oh, tambah besar berarti Tambah Pak. Besar ya. Jadi kita waktu pemekaran itu dari 11 kecamatan. Jadi MUBA itu ada 20 kecamatan. Sekarang? Dulu. Oh dulu. Dipecah menjadi 2. 9 kecamatannya induk. 11 kecamatan menjadi Banyuasin. Oh. Nah dari 11 kecamatan ini sekarang berkembang menjadi 21 kecamatan. Tersebar di Kabupaten Banyuasin, 288 desa dan 25 kelurahan. Oh, cukup besar. Pada saat saya mimpin Banyuasin, waktu itu bupatinya Askolani, wakilnya Slamet Sumo Sentono. Bapak? Ya, 16 September 2018 dilantik sampai
18 September 2023. Oke, Bapak ini orangnya sederhana, humble, ya. Dipanggil Pak D saja lebih nyaman Iya, katanya. lebih merakyat. Lebih merakyat ya Pak ya. Iya. Berarti kalau misalnya jadi bupati, masyarakat akan panggil Pak D saja atau Pak Slamet? Masih gitu aja, Oh, Pak D saja. Bahkan ada yang manggil Mbah. Oh. Jadi kalau daerah air Saleh, Makarti Jaya, Muara Padang, Berasugan, Sumber Markatelang, Muara Telang ya. Itu kalau manggil saya 2. Kalau enggak Mbah Slamet ya Pak D Slamet. Oh, Itu. lebih akrab. Ya. Berarti nanti kalau dulu di birokrasi, di eksekutif, bupatinya Pak Slamet Sumo Sentono dipanggil Pak D saja tidak apa-apa. Enggak masalah. Tidak ya. masalah. Memang itu panggilan sehari-hari ya. Panggilan sehari-hari. Lebih enjoy dan lebih akrab. Oke. Iya. Berarti nanti kalau memimpin bupati jadi di Banyuasin, Bapak akan benar-benar merakyat nanti, insya Allah. Ya seperti dulu. Oh, seperti itu. Oh, berarti tidak berubah ya Pak ya? Tidak berubah. Ya. Berarti hanya meneruskan saja Pak. Iya, meneruskan aja. Kemarin dari Askolani, kemudian Pak D kepikiran untuk jadi bupati, menggantikan beliau, insya Allah. Iya. Kenapa kepikiran seperti itu Pak? Jadi begini ya, kita kembali ke awal dulu, bahwa Banyuasin waktu itu kan mencari figur gitu. 2009, 2014 saya jadi DPR di Sumatera Selatan. Kemudian 2013 saya mencoba mencalonkan bupati dari independen. Waktu itu independen. Oh, pernah independen ya? Pernah. Kami bertarung dengan Mas Yan Anton, Pak Askolani, Pak Arkoni, saya. Ada 5 apa 6 Saputra satunya. Nah, kami dari independen mencoba muncul menjadi kepala daerah. Nah, kalah kita kan. Tapi independen saya dihitung-hitung dengan independen lain beda. Kami bisa mengantongi suara 17,5% dari penduduk Banyuasin waktu itu. Lumayan kalau dihitung. Nah, kemudian 2014 kami kan pensiun, nggak jadi DPR. Nah, 2017 itu mulai pendaftaran. Nah, kami digandengkan dengan Pak Supriyono. Pak Supriyono waktu itu menjabat sebagai sekda dan wakil bupati bukan sekda, maaf, menjadi wakil bupatinya Mas Yan. Nah, dia menggantikan Mas Yan, Mas Anton Ferdian. Nah, dia menggandengkan saya dengan saya bilang jadi wakil. Terus saya spontan, oke, kalau jadi wakil saya gitu. Maka pasanganlah saya, Askolani dan Slamet Sumo Sentono. 2018 menang kita, dilantik. Nah, dalam proses perjalanan ini, memang Mas Darwin, kalau saya gandeng dengan beliau, Pak Askolani, mantan bupati ya, saya mantan wakil, gandeng lagi. Saya jamin menang. Tidak ada lawan, tanding nggak ada. Kalau Pak berdiri sendiri? Nah, kenapa saya harus berdiri sendiri? Inilah demokrasi. Iya. Maka saya harus memberi semangat dengan yang muda-muda. Politisi-politisi muda harus juga muncul untuk bertanding secara demokrasi ya, konstitusi. Bukan kami ayo okol-okolan gitu, enggak. Ada pertimbangan yang harus saya lakukan. 5 tahun saya menjabat sebagai wakil, saya tahu apa yang ada di dalam. Dan tentunya memang pada saat Bupati Askol saya sebagai wakil, itu berdua lah untuk menggiring pembangunan. Transportasi, infrastruktur bagus, kemudian pelayanan publik bagus. Kami berdua. Nah, setelah 18 September 2003 kami berpikir beda. Gitu. Bedanya benar-benar beda. Bedanya saya pisah saja seperti itu Pak. Nah, seperti apa? Ada yang harus saya sampaikan bahwa kami punya visi misi yang harus saya terapkan sendiri dengan pola pemikiran kami sebagai orang perairan. Nah, apa yang terjadi waktu itu memang pembangunan bagus sudah.
Saya merasa bagus karena agak ikut di situ. Tetapi masih kurang sempurna. Maka kami akan menyempurnakan itu. Ketika Pak D. Slamet dipilih rakyat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Bupati Banyuasin 2024-2029. Oke. Itu latar belakangnya, bahwa ada celah-celah program yang memang belum betul-betul menyentuh rakyat. Belum benar-benar tersentuh. Dan juga mengayomi rakyat dan pegawai tentunya. Ada pegawai, ada rakyat. Ini harus kita ayomi. Ini kita harus wongke ya kalau bahasa saya. Wongke. Diwongke. Wongke itu menghormati mereka. Diorangkan. Kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa diwong. Jadi mereka harus kita perlakukan sama. Nah ini juga harus kami sampaikan nanti ketika kita dipercaya rakyat. Oke. Selama ini seperti apa Pak perlakuan terhadap rakyat di Banyuasin? Sebetulnya sudah baik. Sudah cukup baik. Pelayanan publik juga sudah baik. Tapi masih menurut saya masih kurang sempurna. Kurangnya di mana ya, Pak D? Itu ada hal yang nanti kelihatan ketika kita menjadi pemimpin. Pembanding ini dengan ini. Kalau diterjemahkan sekarang belum cukup waktunya. Iya, waktunya panjang. Karena per kecamatan masih perlu telaah lagi ya? Iya, ditelaah. Seperti contoh infrastruktur bagus. Ini kan belum sampai ke pedesaan. Belum sampai. Belum sampai ke daerah yang terisolir. Banyuasin itu daerah perairan yang cukup luas. Luas. Di Sumatera Selatan. Luasnya, keliling Palembang. Ya, 12.000 kilometer. 12.000 kilometer Jadi, daerah perairannya. Perairan dan Banyuasin itu di tengah-tengah Banyuasin ada Palembang. Benar, ada Palembang. Di tengah-tengahnya Palembang, kelilingnya Banyuasin semua. Pelaju, kilometer 12, semuanya Banyuasin. Sampai ke daerah kilometer 12. 12. Luas sekali. Luas banget. Di keliling Palembang. Beda dengan di kota. Kalau kota kan jalan kaki bisa. Kalau di Banyuasin masih naik speedboat, naik mobil, naik motor ojek. Masih naik motor kecil itu. Iya. Pak D dari Gerindra dan bercita-cita di November nanti akan muncul sebagai calon bupati dari Gerindra. Apakah sudah ada Pak? Berapa banyak partai yang mendukung dari Pak D dari Gerindra ini untuk pencalonan Bapak nanti? Ya, alhamdulillah sudah ada partai yang mendukung kami. Itu Partai PAN. PAN? Ya, Partai Amanat Nasional. Kemudian satunya PKS. Partai Keadilan Sejahtera. Ya, dengan partai kami sendiri. Gerindra. Partai besar semuanya. Gerindra mendapatkan 8 kursi di Banyuasin. Otomatis nanti ketua DPR-nya Gerindra. Kemudian PAN ada 1. PKS ada 5. Jadi 9 sama 5 udah 14 kursi. Dan insya Allah masih ada partai-partai lain yang simpati dengan aku. Masih mendukung Pak D. Masih mendukung Pak D. Oke. Itu masih ada nanti insya Allah. Masih ada insya Allah. Masih panjang Pak. Masih panjang. Masih kita 2 sekarang bulan lagi. Sekarang bulan apa sekarang? Bulan 6. Juni, Juli, Agustus, September. Masih panjang Pak. Ya, Agustus. Masih nunggu lagi. Mulai pendaftaran nanti. Masih 3 bulan lagi. Tadi mana minum Pak D? Pak D agak batuk-batuk sedikit. Belum datang minumnya. Air putih. Tolong. Lagi puasa. Allah Akbar. Ya, Pak D puasa. Lagi puasa Senin Kemis. Ini hari Senin. Ini Senin ya Pak ya? Iya. Berarti Pak D menjelang pemilihan nanti puasa terus, insya Allah jadi Pak. Iya. Kami berdoa bahwa Pak D akan jadi bupati benar-benar di Banyuasin. Membangun Banyuasin lebih baik lagi. Iya. Luasnya daerah Banyuasin ini membuat Pak D akan banyak dan sangat sibuk sekali. Insya Allah. Karena luasnya Banyuasin. Kami juga merasa bahwa pemimpin ini tidak harus keluar dari pikiran sendiri. Maka kita libatkan kawan-kawan. Kita libatkan orang yang terdekat dengan kita. Kita libatkan kepala-kepala dinas yang kapabel untuk bisa membantu mengeluarkan ide, gagasan, pokok pikiran dan semuanya untuk Kabupaten Bumi Sedulang Setudung. Seperti itu ya. Banyuasin, luas sekali Banyuasin. Oke, benar. Apakah sudah kepikiran Pak D
untuk menentukan siapa nih wakil Pak D yang cocok Ya, kira-kira? wakil bupatinya masih digodok Oh, digodok. di dalam kawah Chandra dibuka. Oke. Dari Gerindra sudah ada usul, Pak? Gerindra saya sendiri. Umur Pak D sudah cukup mapan. Sudah kepala 7. Oh, kepala 7. Masih muda, Pak, itu kan, Iya. Pak. Kalau dibalik 17, Pak. Masih 17. Ya, masih fit. kuat-kuat, masih fit-fitnya. Kalau pemuda itu lagi gagah-gagah Lagi, ya. Pak D merasa gagah untuk membangun Banyuasin lebih baik lagi? Saya harus merasa gagah untuk Harus bangun. merasa gagah. Harus Harus merasa merasa. muda terus. Merasa muda bahkan lebih dari anak-anak muda sekarang. Wah, hebat. Apa intinya, Pak? Apa resepnya, Pak D? Biar merasa muda Resepnya terus untuk itu, membangun ya, Banyuasin. pertama memang ini kalau kita historis saya berangkat ke Sumatera memang punya semangat. Karena pada saat saya merantau di Jawa kalau ini orang Jawa ya, ini orang Jawa semuanya. Kalau ke Sumatera pasti mencari rumput yang hijau. Oh. Apa di Jawa nggak hijau juga. Tapi kalau dihitung-hitungan kalau orang tua gitu punya sawah 1 hektar, saudara kita 10 kan. Kalau udah 10 kan 1 hektar dibagi 10 berapa? Berapa meter dapatnya. Nah disitulah kira-kira. Maka saya harus ke Sumatera. Nah berangkat Sumatera harus punya semangat. Dan harus punya cita-cita. Maka kami berangkat ke sini. Nah untuk merealisasi itu apa resepnya? Kami harus bekerjanya harus ikhlas kerja. Dan selalu bersyukur. Intinya Intinya ikhlas, sana. bersyukur. Jangan mengeluh ya. Nah, itu yang kurang. Jadi harus memang benar-benar kita terapkan dalam kehidupan. Oke. Dan itu terus berlangsung sampai detik ini. Iya. Sekarang masih menjabat sebagai wakil bupati, mewakili Pak Askolani. Ini kelihatan semangatnya Pak D ini benar-benar menular kepada yang lain ini yang lagi nonton ini. Rame, Pak. Iya. Ini anak muda semua, Pak. Iya. Ini jadi contoh. Ini seumur Pak D itu semangatnya masih menggebu-gebu, masih semangat sekali. Iya. Apalagi akan membangun Banyuasin nanti insya Allah November. Dan insya Allah Pak D nanti akan dilantik menjadi Bupati Banyuasin. Insya Allah. Insya Allah. Kalau misalnya Pak D benar-benar dilantik nanti insya Allah jadi Bupati Banyuasin 2024 dan 2029. Yang pertama yang akan Pak D pikirkan untuk Banyuasin apa, Pak? Ya, memang kami harus sebelum seperti ini kan sudah persiapan. Mengapa kami harus maju? Kami sudah berpikir jauh. Kami harus berpikir panjang. Seperti tadi saya sampaikan bahwa program bagus tapi belum sempurna. Kami jangan akan menyempurnakan. Karena karakter daripada masyarakat. Di dalam perairan beda dengan daratan. Kalau di perairan apa yang harus kami lakukan? Yaitu pertanian harus kita genjot lebih modern lagi. Karena di sana perlu alat berat. Perlu bibit yang baik. Dan itu pemerintah harus ikut membantu petani. Oke. Kalau selama ini ada petani yang kurang berhasil, pemerintah harus turun. Membantu apa kekurangan mereka. Pupuk yang sekarang dia harus kita siapkan. Sumatera Selatan punya pabrik pupuk. Sumsel punya pabrik pupuk yang begitu hebat. Kenapa pupuk langka? Ini harus kita gali dan kita harus turun langsung ke lapangan. Ini yang perlu ya kita sampaikan. Masyarakat Banyuasin itu mayoritas petani ya, Pak ya? Banyuasin petani. Banyuasin. Petani apa? Petani sawah, padi, perkebunan karet sama perkebunan sawit. Apalagi sawit. Sawit juga kita harus perhatikan. Karena penyumbang devisa negara yang luar biasa. Karet juga besar. sama. Karet dan sawit. Iya. Banyuasin. Iya, Pak D, terima kasih sudah datang ke sini, Pak D. Minimal ini menjadi spirit besar bagi masyarakat Sumatera Selatan, bahkan di Banyuasin. Teman-teman di Banyuasin banyak yang ke sini. Menyimak Pak D ngomong. Iya. Terima kasih banyak.
Oke, terima kasih Pak D. Mudah-mudahan sukses selalu. November kita doakan Pak D benar-benar dilantik Iya. menjadi Bupati Banyuasin. Amin. Amin. Bismillah. Iya. Terima kasih sahabat Detik Sumsel. Obrolan kita tuntas dan ini akan menjadi contoh baik untuk kita kaum muda yang ada di Sumatera Selatan. Pak D. Slamet Sumo Sentono, Sarjana Hukum. Iya. Sukses terus Pak D. Sukses ya. Bismillah, karena doa Pak D itu sepanjang hari. Sekarang saja Pak D sudah puasa Senin Kemis. Menjadi contoh hebat bagi anak muda di Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih sekali lagi. Saya Darwin Sarkawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.